Shalom, selamat malam. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Malam hari ini saudara-saudara, saya sangat bersukacita karena bisa bertemu kembali dengan saudara-saudari dalam program Inspirasi Natal. Saya selalu berdoa saudara-saudara ketika saya sharing firman Tuhan, saudari-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan, di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menginspirasi, bahkan menolong kita memahami firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar satu topik saudara, penggenapan firman Tuhan. Kita masih dalam konteks Matius 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat sepanjang hari, buat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan, belajar inspirasi di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, sehingga kami bisa memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di lingkungan kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang dimanapun kami berada. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah kami semua memiliki hati seorang murid, hati yang mau belajar. Secara khusus hamba-Mu yang sangat terbatas. Engkau mengurapi ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga pengajaran yang firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya ada dalam pimpinan Roh Kudus. Kami mau belajar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Kita akan melanjutkan kembali perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kita masih dalam perikop yang sama. Kali ini kita melihat perikop Matius 1 ayat 18 sampai 25, yaitu dengan pendekatan yang berbeda, secara khusus penggenapan firman Tuhan. Dengan kata lain, bagaimana firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tentu penting sekali firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tentu ada firman Tuhan yang tidak harus kita genapi. Tapi bagaimana janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Lebih kepada janji-janji Tuhan. Tapi saya sebut bagaimana firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan belajar kembali dari ayat 18 sampai yang ke-25. Konteksnya kali ini bagaimana firman Tuhan digenapi dan pendekatannya tentu berbeda dengan 2 hari yang lalu ya. Mari kita baca bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Saudara-saudara, hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita.
Saya melihat bahwa firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ada itu kedaulatan Tuhan sepenuhnya, ada kedaulatan Allah sepenuhnya. Kemudian ada juga kehendak bebas manusia di dalamnya. Kalau kita perhatikan dalam konteks ini, ada saatnya Tuhan berdaulat sepenuhnya di mana tidak ada usaha manusia di dalamnya. Artinya tidak ada tindakan manusia di dalamnya, Allah melakukannya berdasarkan kedaulatannya. Yaitu kalau kita lihat di sini pada ayat ke-18, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai manusia. Ini adalah kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Tuhan berdaulat. Logikanya saudara, dimanapun itu namanya mengandung itu harus menikah terlebih dahulu. Satu-satunya wanita di dunia ini yang mengandung tanpa ada hubungan biologis hanya Maria. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah penggenapan firman Tuhan. Yaitu seperti yang ada tertulis di ayat yang 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak darah. Anak darah di sini artinya masih virgin. Tidak pernah melakukan hubungan seksual. Kita tahu Maria dia adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Wanita yang sangat menjaga kekudusannya. Kalau kita baca dalam kitab-kitab berikutnya, dia adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, dia berkata, aku adalah hamba. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Jadi tidak mungkin dia melakukan hal yang senajis itu. Tapi kita melihat di sini ada kedaulatan Tuhan di mana Maria mengandung dari Roh Kudus. Tuhan berdaulat sepenuhnya untuk menggenapi firman-Nya. Kemudian kalau kita melihat di ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Nah, di sini kita melihat ada kehendak bebas manusia. Seperti yang saya sudah katakan 2 hari yang lalu, ini terjadi pergumulan yang besar. Ketika kita membaca ini mungkin kita langsung tahu endingnya karena kita sudah baca. Yusuf pada saat itu belum tahu endingnya. Saat itu dia bergumul. Saat itu dia mau menceraikan diam-diam. Artinya dia punya pilihan. Punya pilihan. Dia memilih untuk menceraikan diam-diam. Karena apa? Dia seorang yang baik hati. Kita lanjutkan lagi ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya. Ini adalah kembali lagi kita di sini lihat ada kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat menggenapi firman-Nya, tapi dalam konteks ini berbeda. Kalau di dalam konteks ayat yang ke-18, Maria dia memilih taat. Ya, dia ikut saja. Itu kedaulatan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan. Tidak ada peran Maria di situ, dia hanya menerima saja. Ya. Kalau dilihat di sini, kita lihat menonjol kemanusiaan Yusuf ini. Kemudian Tuhan lagi berbicara melalui malaikat Tuhan. Kemudian di ayat yang 24, jelas katakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istri. Sekalipun tadinya dia bergumul, tapi kita bisa melihat di sini bagian daripada kehendak bebas itu adalah yaitu Yusuf memilih taat. Dan yang menarik sekali saudara, sudah jelas saya yakin Yusuf tahu
Yusuf tahu nubuatan para nabi ini bahwa sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu sebabnya saudara ayat 25 jelas dikatakan Yusuf tidak menyentuh dia. Yusuf tidak bersetubuh dengan dia. Artinya Maria tetap dalam kondisi. Oke, saya sudah buat garis besarnya saudara. Kedaulatan Tuhan di sini yaitu Maria mengandung dari Roh Kudus, kemudian memberi nama Yesus dan Immanuel. Kemudian Tuhan memberi perintah lewat malaikat, malaikat Tuhan tentunya. Dan kita bisa melihat ada 3 kedaulatan Tuhan di sini. Kemudian Yusuf. Kita lihat ada kehendak bebas Yusuf di sini. Yaitu Yusuf ingin menceraikan Maria, kemudian Yusuf membuat pertimbangan sekalipun pada akhirnya dia tak. Dan Yusuf mengambil andil, mengambil bagian menggenapi firman Tuhan itu. Itu yang menjadi penekanan kita malam hari ini, yaitu mengambil bagian dalam penggenapan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu, dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha dahsyat, dia sanggup melakukan segala sesuatunya. Tapi ada bagian-bagian tertentu dalam firman Tuhan yang memang kita harus ambil bagian. Tentu Tuhan bisa saja melakukan tanpa manusia. Tapi jika demikian, untuk apa manusia diciptakan? Untuk apa kita ditebus kalau Tuhan lakukan semuanya? Tentu ada yang sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Firman Tuhan itu digenapi. Tentu ada juga yang menjadi bagian kita. Ada yang menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Sehingga firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, inspirasi Natal ini bagi kita, mari kita belajar taat pada firman Tuhan. Sama seperti Yusuf, dia taat pada firman Tuhan. Kita membutuhkan ketaatan saudara-saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu, kita butuh taat sepenuhnya berapapun harganya itu. Sehingga firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Janji-janji Tuhan pun bisa digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu taat pada firman Tuhan. Karena ada bagian-bagian daripada firman Tuhan itu kita harus melakukannya. Misalnya, ya, firman Tuhan berkata, melalui perbuatan baik kita nama Tuhan dimuliakan. Lah kita harus berbuat baik. Kalau kita baca dalam Matius, kita harus berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana orang lain memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita, baik kita? Tuhan tentu saja bisa membuat semua orang akan memuliakan namanya, bisa saja. Tapi dalam konteks misalnya Matius 5, itu kita menjadi garam dan terang, menjadi pelita lewat perbuatan baik kita, ya, supaya lebih mendarat apa yang sampaikan malam hari ini. Kita baca di ayat yang ke Matius 5 ya. Walaupun nanti kita akan membahas ini pada episode-episode berikutnya, tapi kita bacakan malam hari ini. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana kita menggenapi firman Tuhan ini? Maka kita harus berbuat baik. Saya mau katakan saudara-saudara, Natal ini, masa-masa pandemi ini kesempatan kita berbuat baik kepada siapa saja. Seperti pada renungan yang saya sudah sampaikan, mari kita berbuat baik. Berbuat baik selagi kesempatan itu ada. Saudara, mari kita berbuat baik. Perbuatan baik yang sederhana.
Mungkin kita beranggapan, aduh saya tidak punya materi, tidak apa. Perbuatan baik apa saja yang Anda bisa lakukan, lakukan itu. Ini salah satu contoh bagaimana kita menggenapi firman Tuhan ini. Tentu ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang membutuhkan ketaatan kita supaya kita menggenapi firman Tuhan itu. Tapi secara khusus malam hari ini saudara, saya mau menekankan kita berbuat baik. Karena kita tahu bahwa momen Natal ini membuktikan Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Nah sekarang kita mau membuktikan kasih kita kepada sesama kita dengan kita berbuat baik. Hal yang sederhana. Jadi dengan demikian kita menggenapi firman Tuhan ini. Mari kita mengambil bagian dalam menggenapi firman Tuhan. Ini tadi saya sudah tegaskan. Tentu ada banyak ayat-ayat kalau kita bahas satu persatu terlalu banyak. Tapi karena ini saudara-saudara programnya inspirasi Natal. Kerinduan saya tentu ya mungkin hanya 2 atau 3 inspirasi setiap malam kita dengar, tapi kita bisa melakukan firman Tuhan. Lebih bagus 2 kita dengar, kita lakukan. Malam hari ini tentu penjelasannya panjang lebar. Walaupun pada endingnya penekanan saya di akhir inspirasi Natal ini, mari kita berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, saudara. Ini bulan Desember, saya tidak memberhalakan bulan Desember, tapi ini kita mengingat bukti kasih yang terbesar, maka ini juga kesempatan bagi kita berbuat kasih kepada orang. Ini juga khususnya di tengah-tengah pandemi, ada banyak orang yang membutuhkan perbuatan baik kita, ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Supaya apa? Supaya mereka memuliakan Allah. Bagaimana kita mau menggenapi firman Tuhan? Malam ini kita belajar bagaimana firman Tuhan ini digenapi, yaitu jelas seperti yang saya sebut di awal tadi, saudara-saudara, ada saatnya Tuhan melakukan menggenapi firman-Nya berdasarkan kedaulatannya. Dia berdaulat. Tapi ada juga firman Tuhan tertentu yang memang harus kita terlibat di dalamnya. Kita harus terlibat menggenapi firman itu. Dalam episode berikutnya kita akan membahas tentang menggenapi firman Tuhan, dan itu akan menjadi kelanjutan daripada inspirasi Natal malam hari ini. Malam hari ini saudara, seperti yang saya katakan tadi, malam hari ini yang mau saya tegaskan di sini adalah Matius 5:16. Mari kita berbuat baik. Bahkan di dalam Filipi juga dikatakan, hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Artinya kita berbuat baik bukan hanya kepada sesama Kristen saja. Kalau kita punya tetangga yang bukan orang Kristen pun, selagi masih ada berbuat baik, mari kita berbuat baik. Sehingga mereka bisa melihat perbuatan baik kita itu. Kalau kita sembunyikan, mereka tidak tahu. Tapi kalau kita berbuat baik, yang kecil mungkin sederhana, tidak jadi masalah. Yang penting kita mau taat pada firman Tuhan seperti inspirasi Natal berikutnya. Sekian inspirasi Natal malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini ya Tuhan, kami belajar tentang penggenapan firman Tuhan. Kami mau menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Tentu ada banyak firman-Mu, ada banyak perintah-Mu, ada banyak janji-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami belajar satu, yaitu berbuat baik. Khususnya ya Tuhan, di masa pandemi ini, di bulan Natal ini, biarlah kami semua menggunakan momen ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Secara khusus berbuat baik. Ada banyak orang ya Tuhan, ada banyak tangan-tangan yang menantikan perbuatan baik kami. Bukan karena banyak, bukan karena nilainya, bukan karena nominalnya, tetapi karena kami mau belajar taat pada firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus yang tetap berbicara kepada kami masing-masing. Roh Kudus tetap yang menuntun dan membimbing kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini berdoa juga ya Tuhan, buat
umat-umat Tuhan yang mereka Natal selama ini. Kami berdoa Tuhan, baik mereka yang memberi kesempatan offline, biarlah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan nyata, dijauhkan dari hal-hal yang mengintimidasi, hal-hal yang menakutkan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan perayaan Natal tahun ini dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah juga kami gunakan momen ini supaya kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan supaya kami juga semakin banyak berbuat kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami istirahat, kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami dalam Tuhan, tangan Tuhan. Sebelum kami beristirahat, biarlah kami menerima kasih sayang dari Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, saya mengingatkan kembali, saya sangat berterima kasih saudara-saudari semua sudah terlibat dalam program ini. Bagi saudara-saudari yang sudah diberkati atau ada inspirasi yang saudara temukan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Bagi saudara-saudari juga yang diberkati melalui program inspirasi, silahkan dibagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang diberkati. Haleluya. Dan bila Bapak Ibu belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya biar Bapak Ibu juga tidak ketinggalan video-video pengajaran firman Tuhan berikutnya. Jadi langsung ditekan tombol subscribe-nya ya, dan dia tekan loncengnya supaya ketika ada video pengajaran firman Tuhan yang saya upload di channel ini, Bapak Ibu bisa dapat notifikasi dan tidak ketinggalan, khususnya ada program renungan pagi. Sekali lagi saya Dr. Tolo Marbun mengucapkan terima kasih. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.